Salat ini Bapak Ibu sekalian satu-satunya perintah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan diperintahkan kepada beliau, hanya saja penerimaannya di langit. Semua ibadah yang lain, Jibril alaihissalam turun dari langit membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali salat. Salat ini saking agungnya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya amal, satu-satunya amal yang Nabi SAW diharuskan melakukan perjalanan Isra malam hari ke Masjid Aqsa, kemudian atau Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj naik ke langit untuk menerima perintah 5 waktu sholat tersebut. Dan dalam prosesi Isra dan Mi'raj tidak asing lagi buat kita, cukup banyak yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dari kejadian-kejadian siksa di alam barzah, di kuburan, kejadian-kejadian yang terjadi nanti, penyiksaan di neraka, juga diperlihatkan kepada beliau surga dan semua kenikmatannya. Sehingga akhirnya kita bisa hubungkan bahwasanya salat itu memang sangat berhubungan sekali bagi yang melakukannya dengan surga dan balasan kemuliaan, serta juga bagi yang meninggalkan maka akan ada ancaman siksa kubur dan juga siksa neraka. Salat ini adalah absensi, kita absen kepada Allah. Jadi kalau ada orang, dan ini pernah kami dengar ya, sebagian orang yang belum mau masuk Islam, salah satu alasannya karena orang Islam sholatnya banyak. Yang mereka tangkap karena sehari kita harus 5 kali sholat. Sholat ini yang 5 adalah absensi, kita absen kepada Allah. Supaya mudah difahami dan kita bisa menerimanya, maka kita rasionalkan kalau seandainya kita kerja di satu perusahaan, lalu pimpinan kita memanggil kita dalam sehari 5 kali ke ruangannya khusus untuk menanyakan kebutuhan kita, ya. Kemudian kesalahan apa yang kita lakukan, dia rencana atau dia akan memaafkan. Kira-kira seperti perasaan atau seperti apa perasaan kita sebagai pegawai yang dikhususkan selalu dalam satu hari 5 kali boleh keluar masuk ruangan di root atau pemilik perusahaan agar bisa ya, mendapatkan apa yang dia inginkan dan dimaafkan kesalahannya. Ini rasionalnya. Jadi kita tiap hari diwajibkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan di saat itu penuh semuanya salat itu dengan doa, dengan zikir, permohonan maaf. Ya. Di doa iftitah misalnya yang kita baca, misalnya salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku, baik itu dari sisi aku mengulanginya, mengerjakannya, atau hukuman yang akan datang kepadaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat misalnya. Kita tahu juga misalnya doa ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada salah satu doa ruku, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Begitu juga pada saat kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita memuji Allah. Ya. Sama pada saat kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, pada saat kita mengatakan Allah mendengar siapapun yang memujinya, kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Kemudian juga sujud. Sama, doa sujud cukup banyak, tapi diantaranya mirip dengan doa ruku tadi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah aku. Tapi dalam sujud ada tambahan, Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahanku. Ya. Dikkahu wajillah, yang kecil dan juga yang besar. Dikkahu wajillah awwalahu wa akhirah, yang dulu aku pernah kerjakan dan yang akan aku kerjakan. Wa sirrahu wa alaniyatah, dan juga yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Juga duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, maafkan aku, kasihani aku, penuhi kebutuhanku. Ya, wa'afini wa'fu anni, maafkan aku, berikan aku keselamatan, sampai kita salam. Jadi semuanya itu isinya salat, komunikasi seorang hamba secara langsung dengan Tuhannya, dengan dipenuhi semua isinya puji-pujian kepada Allah,
permintaan agar dipenuhi kebutuhan, juga pemaafan dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ada yang menganggap sholat sebagai sebuah beban, ini keliru. Tidak masuk akal sehat kalau ada seseorang tadi saya bilang kerja di satu perusahaan, lalu dia dipanggil oleh pemilik perusahaan hanya untuk ditanyain, kebutuhan kamu apa? Kamu butuh apa saya penuhi? Kamu punya kesalahan apa saya maafkan? Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Misal, kalau dia mengatakan ini beban buat saya, kenapa harus jadi beban? Setiap kali kita bertemu, dalam 5 kali kita ketemu sehari dengan pemilik perusahaan, dia akan selalu memberikan kepada kita bonus, dia akan selalu memaafkan kesalahan kita. Bagaimana bangganya pegawai tersebut? Ini rasionalnya. Maka sholat itu bukan beban, tapi justru dia keutamaan bagi seorang hamba. Bahkan dijadikan antara sholat dengan sholat setelahnya lagi, misalnya subuh ke duhur kayak kita sekarang ini, ya, kemudian duhur ke asar, tepatnya kita sekarang, tadi kan subuh ke duhur. Yang sudah kita lewatin sholat duhur tadi, nanti ini dari duhur ke asar juga sama. Antara sholat dengan sholat ini, nanti asar ke maghrib juga, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu pembersihan dosa di antara keduanya, kalau seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan, maka akan dibersihkan dosanya. Jadi sholat itu jangan dijadikan sebagai sebuah beban, tapi dia sebuah karunia, sebuah kelebihan. Karena Sang Pencipta sedang berbicara secara langsung dengan kita. Dan sholat ini juga terkhususkan gerakannya, bacaannya. Kalau ibadah-ibadah lain, kemungkinan masih bisa bercampur baur, misalnya pada saat kita lagi tawaf, kita masih bisa ngobrol sama orang. Ya, pada saat kita sedang puasa, kita bisa ngobrol sama orang lain. Kita lagi baca Quran, bisa kita berhentikan, lalu kita bicara dulu sama seseorang misalnya. Tapi kalau sholat sudah tidak bisa sama sekali. Dia mulai takbiratul ihram, sudah masuk pengharaman untuk aktivitas selain gerakan dan bacaan sholat, sampai seorang hamba itu salam. Kapan dia ngomong selain bacaan sholat, maka bisa batal sholatnya. Belum lagi karena mulianya sholat itu terus dimulai dengan wudu. Bersuci dulu, harus bersih tubuh kita, pakaian kita, tempat sholat kita dari najis, kemudian kita bersuci, ya, membasuh anggota tubuh kita dengan wudu, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan wudu, salah satu penyebab gugurnya dosa-dosa. Karena setiap seorang muslim berwudu baik untuk sholat atau selain sholat. Sudah kita titik beratkan, kalau Allah mudahkan kita untuk bisa wudu setiap kali batal, itu satu hal yang sangat baik. Karena setiap kali wudu akan berguguran semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir yang jatuh dari tubuhnya. Dalam hadis Nabi SAW, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membasuh telapak tangannya, maka akan jatuh dosa-dosa yang dibuat oleh tangannya. Kalau dia kumur-kumur, maka akan jatuh dosa dari mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya, maka akan jatuh dosa dari kepalanya. Kalau dia membasuh kakinya, akan guguran dosa-dosa dari kakinya. Bersama dengan tetesan air wudhu terakhir, dan ya, sampai seorang hamba itu nanti tidak akan tersisa dosanya sedikit pun. Ini dosa-dosa kecil akan dibersihkan. Maka memang mulia sekali sholat itu. Dimulai dengan hal-hal yang mulia. Kita harus menghadap kiblat, pakaian kita harus suci, kita memiliki gerakan dan bacaan khusus. Semua ini memang menandakan ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Selain tadi sudah saya katakan, satu-satunya ibadah yang diterima oleh Nabi SAW di langit hanya sholat saja. Itu pun awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Nabi SAW dan umatnya 50 waktu sholat. Kalau 50 waktu sholat itu kurang lebih per 10 menit atau 15 menit iqamah. Gitu. Dan itu sangat berat bagi kita. Dan Nabi Musa AS faham pada saat itu dalam kisah Isra dan Mi'raj di langit ke-6. Pada saat Nabi Muhammad SAW selesai menerima perintah sholat, melewati Sidratil Muntaha, turun ke langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim AS, tidak bicara apa-apa Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa menahan dan menanyakan, hai Muhammad, apa yang disyariatkan Tuhanmu untukmu dan umatmu? Maka kata Nabi SAW 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa AS, mohonlah kepada Allah agar diringankan. Itu berat 50 waktu sholat itu. Maka Nabi SAW kembali mohon diringankan 5 waktu sholat, sisa 45. Bertemu lagi dengan Musa pada saat turun, Musa tanya lagi berapa? 45, masih berat, mohon lagi. Maka terus saja sampai sisa 5 saja. Waktu sisa 5 saja kayak sekarang, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu Nabi Musa masih mengatakan mohon lagi keringanan.
karena dikhawatirkan itu berat. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya aku sudah malu dengan Tuhanku untuk memohon lebih daripada ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada Nabi SAW, sungguhnya dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap kali berbuat satu amal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 5 waktu sholat dikali 10 itu sama dengan 50 waktu sholat. Ini minimal pahala yang akan didapatkan bagi orang yang sholat itu sendiri. Dan dalam sebuah hadis yang membuktikan bahwasanya sholat juga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang menjelaskan keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, maka Allah langsung menjawab, Hamadadi abdi, hambaku memuji aku. Dan kalau dia mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka dikatakan Asna alayya abdi, hambaku mengagung-agungkanku. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Tuhan atau Raja pemilik hari kiamat nanti. Maka Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku meletakkan aku atau memposisikan aku pada posisi yang pantas gitu. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadali wa li abdi, ini untukku dan untuk hambaku. Maksudnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ini untuk Allah. Menyembah itu kita menyembah hanya kepada Allah. Dan iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan, ini adalah untuk hamba, kata Allah Subhanahu. Ini untuk hambaku, mereka boleh minta tolong apa saja kepada aku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat untuk mereka. Maksudnya adalah para nabi-nabi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi, maksudnya kaum Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, maksudnya orang Nasrani. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Karena orang-orang Yahudi tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin, maka Allah murka pada mereka. Itulah makna maghdubi alaihim. Jadi bukan orang-orang yang kau murka pada mereka, dan juga waladhdallin, bukan orang yang sesat. Kata Abdullah bin Abbas adalah orang Nasrani karena mereka ingin mendakwahkan Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan, tapi itu keliru. Maka kita berlindung agar jangan sampai punya keyakinan seperti mereka lalu kita tutup dengan amin. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku akan aku berikan sesuai yang dia minta. Jadi sholat itu luar biasa. Kalau kita ingin rincikan seperti ini banyak sekali ya yang kita bisa fahami tentang kedudukan sholat itu sendiri. Namun kita akan kerucutkan bahasan kita ini kepada apa yang ditulis oleh penulis ini. Kalau sholat itu salah satunya saja dari sekian banyak keutamaannya, dia akan menjadi pembersih dosa. Dia akan jadi pembersih dosa-dosa. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, lalu kemudian insya Allah seperti biasa kita coba lebih kembangkan lagi. Namun sebelum saya baca ini, saya terlintas sebuah hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kemudian tidak ada sesuatu amal yang lebih aku sukai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari seorang hamba daripada apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Jadi yang paling Allah cinta adalah kewajiban. Dimulai dari sholat 5 waktu, lalu kemudian puasa Ramadan, zakat dan haji. Ini yang paling Allah cintai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan yang wajib, maksimalkan. Ya, karena ada orang subhanallah, dia lupakan ikan pausnya tapi dia sibuk dengan ikan terinya. Ya. Misalnya dia sholat 5 waktunya terbengkalai tapi dia tahajud. Tahajudnya malah on time. Malah baca surah yang panjang misalnya. Malah dia peduli dengan pakaian yang dia pakai. Ya. Misalnya bersihnya, wanginya, sejadahnya, mukenanya dan seterusnya. Tapi kalau sholat wajib dia biasa-biasa saja. Nah ini keliru. Harusnya dia memaksimalkan justru yang wajib itu. Ya, jadi kita harus lebih fokus dan lebih ya,
perhatian, memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang wajib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba setelah yang wajib itu ya, terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia memohon kepadaku, aku akan terima atau akan berikan, dan dia kalau mohon ampun, aku akan maafkan. Jadi kita bisa lihat di sini amalan wajib itu di puncaknya adalah sholat, penyebab daripada ya, pembersihan dosa dan paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Oleh karena itu perhatikan baik-baik ya. Dan satu pesan lagi Bapak Ibu sekalian, dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa mendapatkan pahala standar, kita bisa dapat pahala ekstra ya, atau lebih. Contoh misal, kalau kita sholat, masuk waktu sholat, kita langsung saja sholat. Misal, maaf ibu-ibu sini, kenapa saya hadir ibu-ibu, misalnya pakai mukena lalu sholat. Mukena itu sudah dicuci atau belum, sejadahnya itu sudah dicuci atau belum, misalnya biasa saja. Kemudian apa yang terlintas di benak ibu misalnya untuk baca dalam sholat, yaitu aja yang dibaca. Ini dapat pahala standar. Tapi ada orang bisa mendapatkan pahala ekstra. Gimana caranya? Memang dia perhatian khusus. Jadi dia mengemas ibadahnya itu dengan kemasan yang baik. Misal memang dia sudah persiapkan mukenah yang selalu setiap sholat bersih. Dia juga bubuhi minyak wangi, dia sejadahnya juga dipakai yang bagus gitu kan. Kemudian dia juga memilih bacaan surah tertentu. Jadi dia mengemas. Nah itu ada pahala kemasan dari ibadah itu. Ya. Mirip dengan orang mau sedekah supaya lebih mudah difahami. Ini pernah kita jelaskan di bab sedekah. Akan beda pahalanya, Bapak Ibu keluar dari rumah, kemudian kebetulan ada orang miskin minta, kita kasih. Ya udah, apa yang ada di dompet kita kasih, misalnya 100 ribu, 50 ribu kita kasih. Pahala iya, tapi itu masih pahala standar. Gimana caranya pahala ekstranya? Memang sebelum keluar rumah kita sudah sisipin. Ini uang yang 100 ribuan khusus untuk saya kasih kalau ada orang miskin. Dan kita niat memang ingin mencari orang miskin itu. Maka ini mengemasnya. Kita khususkan uangnya, kita memang sengaja ingin mencari orang miskin, bukan kebetulan ketemu. Maka ini akan mendapatkan ekstra pahala. Kalau si A tadi misalnya keluar dengan tidak menyiapkan uang khusus, apa saja yang dia bisa kasih, dia kasih. Si B memang mengkhususkan apa yang dia mau sedekahkan, maka si B lebih besar pahalanya. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya dalam semua ibadah tentunya. Baik, saya akan bacakan di halaman 62 yang ditulis oleh penulis, amalan pelebur dosa yang ke-19, masalah sholat fardu. Fardu artinya yang diwajibkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dzalika yubqa min daranihi?" Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Faqal fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, dan ini salah satu retorika yang Nabi sering gunakan ya, menarik perhatian audiens dengan memberikan perumpamaan. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian mengalir sungai yang digunakan untuk mandi sehari 5 kali. Apakah menurut kalian masih ada kotoran yang tersisa? Kalau ada orang mandi sehari 5 kali, badannya masih kotor enggak? Tentu jawabannya tidak, gitu kan? Kadang-kadang kita sehari 2 kali atau 3 kali maksimal. Sekarang kalau ada orang mandi 5 kali, pasti badannya bersih. Maka para sahabat mengatakan tentu tidak akan ada kotoran yang tersisa. Maka Nabi SAW memberikan ini pesan beliau, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya atau dosa-dosa dengannya. Kita ambil dulu faedah daripada hadis ini. Yang pertama, faedah dari hadis, pentingnya seseorang pada saat mengajarkan atau memberikan nasihat pada orang lain itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya mudah difahami. Kayak misalnya ibu-ibu punya anak-anak kecil, maka anak-anak kecil itu mungkin tidak seperti kita dalam memahami apa yang akan disampaikan. Kita bisa sederhanakan dan kita bisa berikan perumpamaan ya. Perumpamaan ini penting sekali sehingga akhirnya mudah difahami. Orang dewasa pun butuh. Ya. Jadi Nabi SAW menggunakan perumpamaan yang sangat menarik di sini.
Supaya bisa saja kan Nabi bilang gini, sholat 5 waktu bersihin dosa loh. Selesai. Itu kan pesannya. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Nabi SAW memberikan gambaran tentang bagaimana dahsyatnya pembersihan dosa dari sholat 5 waktu itu. Lalu beliau berikan perumpamaan bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai. Dalam beberapa riwayat lain tidak diangkat oleh penulis sini, tapi saya tambahkan. Kata Nabi SAW, di depan rumah kalian sungai yang mengalir dengan deras. Ada beberapa riwayat lain juga menjelaskan, lalu kemudian orang itu mandi sehari 5 kali sampai bersih. Dia mandi lama gitu ya, digosok semua badannya. Apakah masih tertinggal sedikit pun kotoran dari tubuhnya? Maka sama para sahabat menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Barulah Nabi SAW titipkan pesan penting beliau, bahwasanya begitulah perumpamaan 5 waktu sholat, setiap sholat dibersihkan dosa-dosa. Itu faedah pertama tentang pentingnya memberikan perumpamaan-perumpamaan atau contoh agar mudah difahami apa yang sedang kita inginkan. Ini banyak orang subhanallah tidak menggunakan metode penyampaian yang tepat kepada orang, sehingga akhirnya orang yang di depannya itu mungkin harus diulangi 2-3 kali baru faham. Karena ketergesa-gesaan dalam menyampaikan, suara yang kecil, nggak jelas misalnya. Maka akhirnya membuang waktu kita lagi. Kenapa nggak langsung jelaskan dulu? Ya, bahkan kalau perlu Nabi SAW seringkali masih menanyakan kepada para sahabat, apakah sudah saya sampaikan? Sudah jelas ini? Sudah, oke. Baru kemudian Nabi SAW ini. Kalau masih ada yang, baru beliau selesai. Tapi kalau masih ada yang menanyakan lagi, Nabi ulangi lagi. Untuk memperjelas kalau memang pesan itu disampaikan sekali atau 2 kali selesai. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang itu menjaga tahara atau bab kesucian. Di antaranya mandi dalam Islam. Jadi ada mandi yang sifatnya ya, wajib, ada yang mandi sifatnya sunnah, ada yang mandi sifatnya mubah. Ya. Yang wajib kita sudah tahu seperti mandi junub, ya. Seperti mandi suci dari haid dan nifas bagi wanita, seperti mandi Jumat bagi laki-laki. Ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga ada mandi yang sunnah. Ya. Mandi sunnah ini diantaranya adalah orang kalau niat untuk niat mandi untuk memberikan hak jasad, maka jadi sunnah. Kayak misalnya kita lagi gerah. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, Allah yang ciptakan juga rasa gerah itu, dan Allah juga yang memberikan kita rasa segar selepas mandi. Berarti kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan mandi dan seterusnya. Tapi tentu di sini ada satu faedah penting dalam masalah penerapan hukum syariat ya. Tidak boleh la ifrat wala tafrid, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Kita harus ada di tengah-tengah. Jangan juga bilang, oh Ustaz tadi bahas kita harus mandi sehari 20 kali. Itu enggak pernah ada anjurannya, gitu kan? Ini malah berlebihan, mubazir air, menghabiskan waktu yang banyak di kamar mandi. Ya, salah satu pendapat ulama, kenapa Bapak Ibu kalau keluar kamar mandi baca doa? Apa doanya kalau keluar kamar mandi? Gufronak. Apa artinya itu? Pengampunanmu ya Tuhanku. Kenapa kita minta pengampunan? Mungkin di kamar mandi kita tidak buat dosa. Kan orang mandi, orang buang hajat, tapi sunnah pada saat kencing, buang air besar, mandi, keluar tetap bilang gufronak, pengampunanmu. Kata sebagian ulama ini pernah saya dengarkan penjelasan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Razak Hafidahullah di Masjid Nabawi. Beliau bacakan pendapat ulama di kajiannya. Itu diantara hikmahnya adalah karena orang kalau lagi di kamar mandi ada waktu di mana dia tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak beribadah, kayak misalnya orang lagi di kloset, buang air kecil atau buang air besar. Dia kan tidak bisa berzikir di situ. Gak boleh menyebut nama Allah sama sekali. Berarti ada jeda waktu di mana dia dianggap lalai dari zikrullah. Ini sudah cukup, harus butuh pengampunan dosa. Makanya kita bilang gufranak. Nah itu luar biasanya sampai kita butuh seperti itu. Ya. Oleh karena itu jangan berlebihan. Ada orang terlalu lama menghabiskan waktu di kamar mandi juga, ini tidak boleh dalam Islam. Nabi SAW mandi tapi secukupnya, gitu kan? Artinya yang dibutuhkan, setelah itu kita keluar untuk aktivitas yang lainnya. Karena memang kamar mandi ini bukan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bisa jadi sunnah kalau kita niat memberikan hak jasad. Dia menjadi mubah mandi itu
di saat kita cuma sekedar menghilangkan gerah, tidak niat memberikan hak jasad. Jadi mandi, makan, minum, tidur itu hukum asalnya mubah. Mubah itu definisinya dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kita bisa ubah hal yang mubah menjadi sunnah. Tadi kalau kita niatkan misalnya mandi bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi memberikan hak jasad. Kita makan dan minum bukan hanya sekedar hilangkan lapar dan dahaga, tapi niat untuk memberikan hak jasad misalnya. Ya, sama dengan istirahat bukan hanya sekedar hilangkan letih, tapi memberikan hak jasad. Dengan mengalihkan niat begitu saja menjadi sunnah hukumnya. Nah perumpamaan yang Nabi SAW berikan contoh ini bukan hanya perumpamaan kosong, artinya setiap muslim dibolehkan untuk mandi. Ya. Kalau ada orang juga yang mau mengambil sebuah hikmah, batasannya adalah mungkin maksimal 5 kali sehari itu juga baik. Karena Nabi SAW sebutkan angka 5 kali mandi. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Sehingga setiap sholat dosa-dosanya akan dibersihkan. Ini kita 3 buah faedah dari hadis dulu. Kita lanjutkan membaca yang ditulis oleh penulis Imam Ibnul Arabi rahimahullah berkata, sisi persamaan dari perumpamaan di atas adalah bahwa seseorang dapat menggunakan air yang banyak untuk bisa membersihkan kotoran yang menempel di badan ataupun pakaian. Maka sholat 5 waktu bisa membersihkan hamba dari dosa sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah di sini Ibnu Arabi menambahkan poin penting, boleh selama dibutuhkan silakan pakai air yang lebih. Tapi jangan berlebihan. Contoh, kalau Bapak Ibu lagi wudhu, misalnya nyalain buka kerannya, maka pakai secukupnya. Jangan terlalu besar sehingga mercik sana sini airnya, mubazir juga gitu kan. Kita gunakan secukupnya, kemudian pada saat ada jedah antara gerakan dengan gerakan, contoh misalnya dari kumur-kumur dan istinsyak, madmadah, kumur-kumur dan istinsyak menghirup air di hidung, itu kan ada jedah. Kerannya ditutup aja dulu. Pada saat kita ambil air dengan cakupan telapak tangan kita, tangan kiri menutup dulu keran, kemudian dimasukkan di mulut setengahnya, dikumur-kumur, sisanya dihirup di hidung, kemudian dibuang dengan tangan kiri. Ini kan ada jeda berapa detik ya. Di situ kita tutup dulu kerannya supaya nggak mubazir. Setelah itu dibuka lagi, kemudian kita ambil lagi cakupan air. Begitu juga jeda antara misalnya lengan ke siku, dari telapak tangan ke siku, yang satu, yang kanan dan kiri, atau dari gerakan yang satu di tangan di lengan kanan ke gerakan yang nomor 2 dan nomor 3 misalnya. Jeda antara kepala dengan kaki. Pada saat kita ambil air ditutup, habis ambil air di telapak tangan, sudah basah tangannya udah cukup. Ditutup dulu kerannya, kemudian dibasuh kepalanya. Baru kemudian kita kaki. Begitu juga dari kaki satu ke kaki yang keduanya. Nah ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satu adab dalam menikmati atau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dari air yang melimpah itu. Tapi selama itu dibutuhkan tidak masalah. Seperti juga orang kalau cebok, mungkin dia butuh lebih air untuk memastikan tidak ada najis. Tapi jangan berlebihan dalam masalah hal seperti ini. Jadi Islam itu di dalam Islam kita hanya akan dikenakan hukum kalau yang jelas depan mata. Maaf saya kasih contoh, orang kalau kencing misalnya, dia kan tidak bisa memastikan apakah ada percikan kencing yang kena tubuhnya atau tidak. Tetapi dalam Islam kita tidak akan dihakimi yang tidak nampak. Kita nggak tahu. Maka kita cukup memastikan, oh telapak kaki saya di sebelah kanan saya rasa tadi kena nih tetesan, di situ yang kita bersihkan. Contoh misalnya. Kemudian hadis selanjutnya diangkat oleh beliau. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man atammal wudu'a kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala, fassalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka solat fardunya akan menjadi kafarah atau penghapus dosa yang dilakukan antara satu solat dengan lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya relevansi atau hubungan antara wudu yang sempurna dengan sholat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu wudunya asal-asalan, kemarin di bab wudu di penjelasan dosa pembersih dosa sebelumnya ya, sebelum sholat ini kan ada penjelasan masalah wudu seingat saya kan.
Itu di amalan yang ke-17. Kita kan sekarang bahas amalan yang ke-19 ya. Itu tentang masalah wudu. Jadi wudu itu ya, harus diperhatikan. Jadi kalau ada batas minimalnya, saya ingatkan kembali misalnya telapak tangan batas minimalnya wudu. Gak boleh kurang dari itu. Lebih boleh, dilebihkan boleh. Batas minimal sampai siku. Ya, ini batas minimal, berarti harus kena. Terutama di bagian bawah siku ya. Jadi kalau kita lagi basuh, pastikan telapak tangan kita menyentuh bagian bawah sini. Karena biasanya ada orang gitu. Saya pernah lihat seorang ikhwah habis wudu, ininya kering gitu. Karena dia hanya sekedar mengenakan air, tapi ada yang tidak kena. Dilebihkan boleh. Batas minimal kaki, mata kaki. Tidak boleh di bawah itu. Jadi kalau hanya sekedar kakinya disentuhin air keran yang ngalir, dan ada yang tidak kena mata kakinya, berarti tidak sah. Kan itu. Maka minimal mata kaki dilebihkan lebih baik. Dan masih ingat hadis Nabi SAW yang saya sampaikan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan memenuhi anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudunya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW. Lalu kata para sahabat, bagaimana Anda mengenali mereka ya Rasulullah? Sementara Anda sudah jadi tanah. Maksudnya yang dimaksud oleh Nabi nanti ini yang datang setelah beliau meninggal. Kayak kita kan tidak pernah ketemu Nabi langsung secara fisik. Nah kita ketemu nanti di mana? Di mahsyar, di hari kebangkitan. Bagaimana Anda mengenal mereka nanti di hari kebangkitan itu? Kata Nabi SAW, bukankah seseorang kalau memiliki kuda, yang kuda itu bagian dahinya, bulu yang bagian dahinya berwarna putih dan keempat kakinya ada bulu berwarna putih, bisa membedakan kuda itu di antara kuda-kuda yang semuanya berwarna hitam? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan umatku akan keluar dari tempat-tempat uduk mereka cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Lalu Nabi pesan begini, siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, lakukanlah. Maksudnya lebihkan, gitu kan? Lebihkan. Makanya Abu Hurairah pernah, beliau pada saat wudu untuk membasuh sampai ke siku itu bajunya digulung sampai ke pundaknya, lalu beliau basahi sampai ke lengan. Ya, dan ada yang melihat itu, gitu kan? Lalu beliau pada saat itu beliau mengatakan, sungguhnya Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan menyentuh tempat yang tersentuh dengan air wudu. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, adanya relevansi, ya. Hubungan yang erat antara wudu yang benar dengan sholatnya. Karena kalau wudu sudah benar, itu salah satu kunci sholat kita diterima. Biar gerakannya bagus, bacaannya bagus, sholatnya khusyuk. Kalau wudunya nggak benar, nggak sah, selesai. Nah, itu yang disampaikan di sini. Kemudian faedah kedua dari hadis yang kita sedang baca di halaman 63 ini, yaitu kalau wudu sempurna diikuti dengan sholat juga dikerjakan dengan benar, maka secara otomatis akan menjadi pembersihan dosa. Nah di sholat ini perhatikan 3 hal ya. Kalau Bapak Ibu mau maksimal dapat pahala, perhatikan 3 hal. Yang pertama itu tepat waktu. Tepat waktu. Jadi begitu azan, sholat. Tinggalkan semua aktivitas yang lain. Ini akan maksimal pahalanya. Makanya seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, sholat di awal waktunya. Begitu azan selesai semua, nggak ada meeting, nggak ada ngobrol, nggak ada apa-apa, clear. Ya. Dan yang kedua, ini tidak kalah penting, selain tepat waktu, juga adalah tepat gerakan. Betul-betul sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Saking pentingnya gerakan sholat harus benar sampai Nabi SAW pernah naik di atas mimbar untuk mencontohkan gerakan sholat agar dicontoh. Kemudian yang ketiga, tepatnya bacaan. Tepatnya bacaan. Jadi bacanya harus dengan tenang, penyebutannya benar. Nah baru kemudian sholat itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang melanggar salah satu ini, bisa saja sholatnya nggak diterima ya. Seperti misalnya dia keluar waktu tanpa uzur. Dia belum sholat duhur kayak sekarang, ditunda sampai azan asar, baru dia mau sholat. Ini dosa, nggak boleh.
atau dia gerakannya ugal-ugalan, buru-buru, sampai Imam Bukhari mengkhususkan satu bab namanya bab musi'us sholah, bab tentang ancaman orang yang buruk sholatnya. Karena di masa Nabi SAW ada orang datang sholat lalu buru-buru sekali. Allah Akbar, buru-buru sekali gerakannya. Sampai waktu salam, habis salam kata Nabi SAW waktu dia datang, kembalilah ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi, ternyata gerakannya masih sama, buru-buru sekali. Baca sedikit langsung ruku, langsung i'tidal, langsung sujud, langsung sampai salam sebentar. Kemudian langsung dia datang lagi, kata Nabi SAW, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Dia ulangi sampai 3 atau 4 kali. Setelah itu dia datang, Nabi masih bilang, ulangi sholat kau belum sholat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Maka Nabi SAW ajarkan dia, dan yang kalau kita simpulkan hadis itu panjang, tentang wajibnya tumaknina, ketenangan dalam sholat itu. Tadi itu, tepatnya gerakan, tepatnya bacaan, itu tumaknina namanya. Dan itu kewajiban sholat, tidak boleh. Kita nggak boleh tergesa-gesa. Selanjutnya juga masih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di riwayat yang ketiga masih di halaman 63 ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubah." Barang siapa yang berwudu dengan sempurna lalu melangkahkan kakinya untuk mengerjakan salat fardu atau berjamaah di masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Pelajaran dari hadis yang ketiga ini mirip dengan tadi. Yang pertama adalah adanya korelasi atau hubungan erat antara sempurnanya wudu dengan diterimanya sholat. Karena di sini Nabi SAW menjelaskan fa'asbagal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis, pentingnya seseorang untuk segera mengerjakan sholat di saat masuk waktu. Ya kalau ibu-ibu mungkin di rumah, kalau bapak-bapak ke masjid. Nah, di sini disebutkan thumma masya ila sholatil maktubah. Kemudian dia sholat wajib itu. Nah kalau laki-laki saya bilang di masjid karena Nabi SAW memberitakan laki-laki untuk ke masjid. Perempuan di rumah gitu ya. Maka kalau terpenuhi itu otomatis akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi keutamaan untuk segera mengerjakan sholat itu faedah dari hadis. Faedah yang ketiga adalah pembersihan dosa bagi orang yang mengerjakan sholat itu sendiri. Selanjutnya riwayat yang terakhir dalam amal ke-19 yang diangkat oleh penulis, yaitu dari Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'ad bin As. Ia berkata, ayahku mengatakan kepadaku dari kakekku bahwa ia berkata, pada saat saya bersama Uthman, dia meminta air wudhu. Lalu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahru kulluhu." Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya, tiada seorang muslim pun yang mendapati sholat fardu, maksudnya dikumandangkan azannya. Ya. Tadi saya bilang tepat waktunya. Lalu dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudu. Lalu dia juga menjaga khusyuk, konsentrasinya. Dan juga benarnya rukuknya. Kecuali pasti hal itu akan menjadi penghapus dosanya yang lalu. Selagi dosa besar tidak dilakukan, demikian itu berlaku sepanjang tahun. Demikian itu berlaku sepanjang tahun. Seperti tadi, kita akan jelaskan tentang masalah faedah daripada hadis ini. Yang pertama, adanya penekanan agar setiap muslim selalu sudah siap dengan wudunya pada saat waktu sholat tiba. Nah, jadi kalau kita mau paling baik dalam kondisi wudu sebelum sholat. Wudu sebelum sholat. Jadi jangan malah, maksud saya di sini sebelum masuk waktu sholat. Tentu kalau sholat memang harus ada wudu ya. Jadi supaya menghindari bapak ibu ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan misalnya doa mustajab antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, maka wudunya jauh sebelum waktu sholat. Jadi misalnya sudah tahu nih, kita udah pakai mungkin
alarm ya, pengingat. Sekarang sih sudah tidak asing lagi, banyak sekali aplikasi berhubungan dengan masalah itu. Maka kita bisa ingatkan diri kita dengan waktu sholat. Ya. Bisa ke sini Bu, silakan. Jadi kalau misal duhur pukul 11 ya, atau 12 kurang 20 menit misalnya. Kita memang setengah 12, 11.30 sudah wudu gitu kan. Jangan tunggu dengar azan baru wudu. Ini biasanya menunda ya, banyak keutamaan yang hilang. Apalagi kalau sudah iqamah baru wudu, dipastikan dia masbuk. Ada satu hal yang berhubungan dengan masalah keimanan yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu kapan luput dari kita sekali, maka tidak bisa kita ulangi. Beda dengan dosa, kita ulangi berulang kali pun kita masih ada pintu taubat. Maksudnya begini, kalau tadi sholat duhur misalnya, kan dikumandangkan iqamah sekali, yang awal waktu kita bicara ya. Awal waktu, begitu azan, terus ditunggu mungkin 2-5 menit atau 10 menit mungkin, habis itu iqamah. Nah ini yang dikenal dengan sholat awal waktu, yang paling besar pahalanya. Sholat jemaah pertama, ya gitu ya. Nah di saat kita masuk di situ dan kita sholat dengan imam, Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, kita punya keutamaan khusus itu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa pertahankan 40 hari. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari, dipastikan dia akan selamat dari api neraka dan kemunafikan. Orang ini tidak munafik gitu ya. Kalau dia jaga 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi memang ini punya keutamaan khusus. Kalau misalnya ada orang dari 10 orang yang sholat di belakang imam itu, ada 9 orang tepat bersama imam Allahu Akbar. Ikut dia. Dapat dari awal. Malaikat sudah mulai catat takbiratul ihram pertamanya, bacaan pertamanya, gerakan pertama dan seterusnya. Ada orang datang, imamnya sudah bilang waladhdallin. Dia tidak ketinggalan 1 rakaat, tapi dia ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini kehilangan keutamaan banyak. Kehilangan keutamaan doa iftitahnya, kehilangan keutamaan awal bacaan imam Al-Fatih. Misalnya kalau sholat jahar, subuh, maghrib, isya kan imamnya baca tuh. Kan kalau kita dengar kita dapat pahala. Kalau Bapak Ibu dengerin tilawah Al-Quran, kan per huruf Al-Quran itu dapat 10 pahala. Kalau orang yang baca, orang yang dengar juga dapat sama. Kalau kita di mobil misalnya putar tilawah nih, kita dengerin surah apa, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Baqarah misalnya. Kita cuma dengerin aja sambil menuju ke pengajian, sambil menuju kantor. Berapa ayat yang dibaca oleh qarek itu, dia dapat pahala per hurufnya 10, kita pun yang dengar dapat 10, tapi dengan syarat kita ikutin bacaan itu. Makanya Allah SWT menyuruh kalau Al-Quran dibaca kita ikutin. Tapi kita kembali kepada inti pesan dulu. Kalau peluang ibadah ini tidak bisa terulang. Kalau orang tadi misalnya datang pada saat imam sudah waladhdallin, maka sampai hari kiamat dia nggak bisa perbaikin itu. Di buku amalnya akan dicatat si fulan itu atau fulana hanya dapat mulai dari baca surahnya imam. Tidak bisa dari Al-Fatih, tidak bisa dari takbiratul ihram. Tidak bisa diulangin. Walaupun kita memohon-mohon imam kembali dong ke takbiratul ihram pertama supaya saya dapat awal, tidak bisa. Satu kali kita masbuk 1 rakaat di waktu itu, maka akan dicatat masbuk selamanya, tidak bisa kita perbaikin. Walaupun memang ada satu celah lagi di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat udzur hambanya. Kalau dia punya udzur, misalnya dia ketiduran, bukan dia sengaja, atau memang dia ingin ikut, sudah berusaha, tapi tidak bisa, mungkin karena ada kecelakaan, ada gempa bumi, ada apa, itu lain. Tapi kita bicara orang yang normal-normal, tapi dia sengaja tunda. Maka ini sulit sekali untuk dia perbaikin. Dan dipastikan kalau dia sama temannya melakukan kebaikan tadi sholat di awal waktu dan dia masuk 1 rakaat, temannya akan lebih besar pahalanya di waktu itu dan tidak bisa diulangi. Ini penting sekali ya, peluang ibadah itu tidak bisa diulangi. Sekali luput kesempatan kita haji tahun lalu, kita mampu tapi kita tidak pergi haji. Kita nanti tahun depan aja deh. Tapi kan tahun depan belum tentu kita hidup. Nah orang yang sudah berangkat maka dia dapat peluangnya. Tahun depan mungkin dia dapat rezeki, dia haji lagi, dia dapat double pahala, kita ketinggalan. Beda dengan dosa. Kalau dosa kita masih bisa bertaubat kepada Allah SWT. Itu lain. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi kalau amal soleh jangan sia-siakan. Sekali luput ini susah untuk kita perbaikin. Tidak bisa sampai hari kiamat. Saya pernah berbagi cerita dan saya ingatkan kembali, saya sampai hari ini dan mungkin saya akan berusaha untuk selalu saya jadikan sebagai bahan pengingat buat saya.
Di rumah pernah kedatangan tamu, seorang ikhwah, seorang laki-laki, ngobrol. Waktu itu transisi berubah waktu sholat duhur dari jam 12 lewat 10 itu mundur. Ya kan? Kayak kita sekarang kan kurang dari jam 12 ya, ada transisi begitu. Subhanallah, saya biasa pada saat itu mengandalkan suara azan masjid. Karena dekat rumah, Masya Allah cukup banyak masjid. Waktu itu lagi ngobrol, saya lihat jam 12 lewat 10, tapi belum kedengaran azan. Biasanya azan gitu. Saya bilang sama tamu, kita ke masjid dulu akhi. Baik, saya boncengan naik motor sama beliau, sama-sama ke masjid. Pas masuk di masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. Jadi kami sudah ketinggalan karena azan mundur gitu kan. Saya kebetulan itu tidak mengikuti perkembangan aplikasi untuk beberapa hari. Kan kita kalau tidak update, kita kehilangan tuh, tidak ingat berubah. Karena cuma andalin suara azan. Oh azan kedengaran pasti sholat gitu. Maka saya masuk masjid sambil saya melangkah, Allah kayak masukkan rasa penyesalan dalam hati saya. Saya sampai bicara dengan diri saya sambil menuju ke saf itu. Subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam-imam kembali dong ke rakaat pertama. Supaya saya dicatat ya. Sholat bersama anda rakaat pertama. Enggak bisa. Sampai hari kiamat Khalid Basalamah ini di waktu duhur itu kehilangan 1 rakaat. Kan rugi sekali. Dan tidak bisa kita perbaikin. Nah ini pesan iman yang harus kita fahami baik-baik. Peluang ibadah itu tidak terulang. Sekali ada orang miskin minta sama kita bantu. Jangan ditunda. Sekali dapat kayak sekarang teman-teman kita lagi kumpulin bantuan flyer untuk bantu Palestina. Jangan ditunda-tunda. Pernah juga satu kejadian. Ada satu stasiun radio Islam yang menyebarkan dakwah segala macam itu. Satu waktu subhanallah tiang pemancar mereka kena petir rusak. Mereka butuh donasi. Saya pribadi waktu itu termasuk yang dapat. Saya bilang oke lah insya Allah waktu saya dapat hari ini. Bilang insya Allah besok deh saya transfer uang. Besok pada saat saya mau transfer sudah tutup donasi. Sudah nggak ada orang sudah berebut. Saya sampai mohon sama panitianya, saya mau transfer, sudah nggak bisa, udah ditutup. Jadi nggak ada lagi peluangnya. Jadi jangan tunda-tunda. Mungkin akan ditutupi oleh orang lain. Pernah juga ada orang yang minta tolong sama kami, dia mau bayar rumah sakit terdesak. Itu hanya hitungan mungkin saya telat 1 jam. Begitu 1 jam kemudian saya mau transfer uang, hanya sudah nggak bisa. Oh sudah Ustaz, saya sudah alhamdulillah Allah sudah berikan jalan keluar, sudah selesai. Jadi luput dari kita subhanallah. Jadi jangan disia-siakan. Setiap ada kesempatan jangan disia-siakan. Baik itu pelajaran pertama dari hadis. Jadi setiap muslim yang masuk mendapati waktu sholat. Lalu segera dia mengerjakan sholat. Ini keutamaan khusus. Jangan ditunda. Tepat waktunya. Faedah kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang menyempurnakan wudhunya. Ini selalu kita ulangi. Termasuk dari amal yang ke-17 yang lalu ya. Selalu perhatikan uduk. Dan yang paling baik Bapak Ibu selalu batal uduk, uduk lagi. Batal uduk, uduk lagi. Ya, sehingga memang dalam kondisi kita selalu suci. Yang ketiga pentingnya untuk menjaga kehusyuan sholat. Konsentrasinya. Konsentrasi sholat ya. Kita betul-betul niat dalam hati ingin mengerjakan sholat tersebut dan memberikan hak ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kewajiban kita. Bahwa kita menjaga khusyuknya. Di sini ada penyebutan tentang khusyu'aha wa ruku'aha. Kenapa ruku' dipisah dengan khusyuk? Ya, padahal sebenarnya termasuk bagian dari khusyuk adalah orang menjaga ruku'nya dengan benar. Karena salah satu gerakan yang merupakan bagian terbesar dalam sholat itu ruku'. Ruku', jadi nggak boleh buru-buru. Sampai Nabi SAW mengkhususkan ruku' itu gerakannya. Dikatakan kalau Nabi SAW ruku' itu sampai rata. Sehingga punggung beliau kalau diletakkan bejana air gak tumpah. Nah, jadi saya sarankan di rumah kalau lagi praktek mau sholat. Kalau ada cermin besar di mungkin dekat tempat tidur segala macam. Walaupun ibu-ibu belum pakai mukena misalnya. Cuma contoh gerakan saja. Ya, coba pastikan 2 lututnya digenggam. Kemudian kita jangan turun seperti membungkukkan badan ya. Tapi turunnya itu ke depan. Kita seperti mengarahkan wajah kita ke arah depan. Sehingga turunnya itu bukan begini. Tapi turunnya itu ke depan. Nanti kita akan merasa punggung kita itu lurus. Dan otot paha belakang ketarik. Nah itu bisa kita lihat ke cermin. Karena kan dalam kondisi tidak sholat. Kalau sudah rata maka itu sempurna wudhunya. Karena penyempurnaan rukunya. Karena penyempurnaan ruku menjadi penyebab pembersihan dosa itu.
Dalam sebuah riwayat lain, seorang hamba kalau ruku atau sujud, maka Allah akan taruh dosa-dosanya di punggungnya. Kalau dia berdiri nanti, maka berjatuhan semua dosa-dosa tersebut. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Jangan Allah Akbar, sami Allah, buru-buru. Ini tidak akan diterima sholatnya. Ini faedah yang ketiga dari hadis, pentingnya menjaga kehusyuan sholat tersebut. Dan kalau kita simpulkan, tepatnya gerakan, tepatnya bacaan, itu khusyuk namanya. Ya. Kemudian faedah keempat dari hadis adalah pembersihan dosa-dosa kecil pada saat seseorang ya, melakukan tadi. Awal waktu sholat dengan wudu yang sempurna, menjaga kekhusyuan, maka bersih dosa-dosa kecilnya. Kalau yang bertanya kenapa dosa besar tidak? Karena dosa besar ini wajib taubat nasuha. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tiga syarat mutlak tentang masalah diterimanya taubat nasuha itu. Taubat yang tulus. Yang pertama meninggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Langsung di saat itu berhenti. Yang kedua sesali antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Baru diterima taubatnya. Jadi nggak bisa dibersihkan dengan sholat, puasa nggak bisa. Tapi dosa-dosa kecil akan dibersihkan dengan ini tentunya. Ya. Tentu juga Bapak Ibu sekalian perlu difahami ya. Jangan bilang oh dosa kecil. Kita selalu terkurung dengan bahasa atau kata kecil. Ini keliru ya. Dosa itu walaupun kecil dia seperti racun. Kalau kita punya segentong atau sebejana besar susu, sehat, steril, tapi ditaruh setetes racun maka akan rusak susu itu. Nah seperti itu walaupun dia kecil berbahaya. Bahkan kata Nabi SAW perumpamaan orang yang mengulang-ulangi dosa kecil, dia selalu ulangi dan dia tidak berusaha untuk membersihkannya dengan wudu, dengan sholat, dengan ibadah-ibadah secara umum. Ibaratnya kata Nabi SAW seperti satu kelompok kafilah lagi mampir di sebuah tempat, kemudian pemimpin kafilah itu kayak orang perjalanan kayak kita sekarang tur perjalanan, dia mengatakan kepada seluruh anggota kafilahnya, coba kumpulkan ranting-ranting untuk kita nyalakan api unggun. Maka semua anggotanya datang membawa ranting-ranting kecil. Perhatikanlah ranting-ranting itu kata Nabi SAW begitu dikumpulkan maka akan mendatangkan api yang besar. Itu perumpamaan dosa-dosa kecil yang terus ditumpukan. Jadi memang dia perlu dibersihkan. Karena lama-lama jadi besar juga ya kalau kita biarkan terus. Makanya Allah datang dengan kemahamurahannya membersihkan dosa-dosa kita ini dengan ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, itu tadi faedah-faedah dari hadis, kita ambil dibaca sekarang paragraf terakhir di amal ke-19 ini, masalah sholat fardu di halaman 64 ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya dari hadis ini, semua dosanya akan dihapus kecuali dosa-dosa besar. Bukan berarti dosa itu baru bisa diampuni selagi tidak mengerjakan dosa besar. Karena karena jika terdapat dosa kecil, maka sholat, wudu, puasa hari Arafah dan ibadah-ibadah lainnya akan menghapus dosa tersebut. Tapi jika tidak terdapat dosa kecil maupun besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat derajat. Nah ini faedah tambahan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang begini, Ustaz, wudu gugurin dosa, sholat gugurin dosa, puasa gugurin dosa, sedekah, bakti orang, semua amal saleh gugurin dosa. Baik, kalau satu hari saya kerjakan semua itu, saya sholat, saya sedekah, saya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, hadir majelis ilmu, semua saya kerjain. Berarti kan pembersihan dosanya banyak. Sekarang kalau pembersihan dosa itu yang diberikan, misal nilainya 1.000. Kita dosanya ya misalnya hanya 100 misalnya. Maka ada 900 selisihnya. Nah di sini Imam Nawawi mengatakan yang 900 itu karena tidak dibutuhkan untuk pembersihan dosa akan dicatat menjadi pahala buat dia. Akan dicatat jadi pahala. Itu dalam perkataan beliau di sini dikatakan, tapi jika tidak terdapat dosa kecil maupun besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan plus diangkat derajatnya, maksudnya nanti di surga. Dan jika tidak terdapat dosa kecil namun terdapat dosa besar, maka kita berharap akan diringankan dosa besarnya tersebut. Nah, jadi tetap aja faedahnya sangat besar. Ya. Qadhi Iyad rahimahullah ini seorang ulama yang lain berkata, sesungguhnya dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat atau rahmat serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taubat kita sudah tahu, artinya kembali kepada Allah ya. Ini pernah kita bahas juga di salah satu amal istighfar dan taubat ya. Di beberapa bab yang lalu.
Nah, tapi di sini dikatakan juga bisa karena rahmat Allah. Apa maksudnya? Sekarang dalam pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah, pemahaman yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu pelaku dosa besar selama dia muslim, kalau dia meninggal, kita nggak boleh memvonis dia ahli neraka. Misal ada seorang muslim atau muslimah meninggal dalam keadaan berzina. Misal contoh, ditemukan di hotel dia meninggal. Apakah kita langsung vonis dia masuk neraka? Jawabannya tidak. Tidak boleh kita vonis, gitu kan? Selama dia muslim. Tapi kita mengatakan dia di bawah masyiatillah atau naungan Allah. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, insya ghafarallahu insya adzabah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah hukum. Jadi tidak boleh kita memvonis orang, tapi kita kembalikan kepada Allah SWT. Kecuali orang meninggal dalam keadaan kufur, maka itu beda. Kalau kufur berarti mutlak. Dia pasti akan dia masuk ke dalam api neraka. Nah ini poin penting tentang masalah amalan yang ke-19. Dan insya Allah kedepannya nanti kita masih membahas tentang sholat ya. Amalan ke-20, masalah menunggu waktu sholat. Nanti akan ada penjelasan lebih jauh pada pertemuan akan datang. Sekaligus juga tentang pentingnya untuk sholat berjamaah. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi